Pindah alam. Allahu Akbar. Kadang ya ketemu kreditor yang alay gitu kan, caption kayak ya Allah, coba kayak gitu doang. Coba kayak ya udah nggak usah ngomongin. Maksudnya kayak ya udah kita ngeliat aja. Tapi bohong. Halo sahabat Sinaf, kembali lagi bersama gue Dian di Tiba-Tiba Podcast. Oke, gimana nih kabarnya? Bulan ini bulan November, udah di penghujung tahun ya, nggak berasa. Udah pada ngerencanain buat liburan belum? Nah, kalau belum, mending kita liburan singkat dulu nih sambil sharing-sharing di sesi yang kali ini penting banget buat teman-teman atau sahabat Sinaf tahu ya terkait dunia MT. Nah, sekarang gue bareng sama yang dulunya juga host di podcast ini nih. Siapakah dia? Ada Kevin. Halo semuanya, halo. Kayaknya kita sungkem dulu ya. Oh, sungkem. Iya, nggak usah selek ya. Sungkem Boleh. dulu, nggak usah selek ya. Karena saat ini gue yang jadi hostnya ya. Oke, boleh. Nanti gue nilai deh. Lu sebagai host kayak Oke, gimana. boleh. Nilai aja gue ya. Iya. Oke. Nah, jadi Kevin ini awalnya dulu di bagian digital marketing ya, Iya, di digital Markom. Markom, betul. Tapi sekarang posisinya berganti jauh ya, bisa dibilang Jauh banget. Lebih bisa dibilang kayak loncat minat ya. Oh, loncat minat, udah kayak kutu gitu. Iya, boleh. Nah, terus gara-gara itu mungkin lu ada ada pikiran gitu. Kenapa sih gue bisa berubah dari yang tadinya marketing ke skip treasure di Bukan collection? Tracer. Tracer. Ya, treasury. Beda. Beda ya. Keren juga nih, Mbak. Ya, sebenarnya kalau ngomongin oke, mungkin yang belum tahu ya di sini ya, gue menjadi skip tracer and litigation department head, dan di situ under departemennya collection. Jadi sebenarnya untuk tujuan utamanya skip tracer sendiri itu akan basically kita mencari orang yang kredit itu hilang. Itu utamanya itu. Hilang kemana tuh? Bisa kemana aja. Ada yang bisa keluar pindah alamat, Oh, iya. ada yang juga pindah keluar kota, ada juga yang keluar negeri juga ada kayak gitu. Pindah alam. Allahu Akbar. Allahu Nggak ada Akbar. juga. Nggak boleh. Nggak. Kalau misalnya amit-amit ya, Iya. seorang customer-nya Sinaf itu meninggal dunia, mereka bisa ngeklaim asuransi, teman-teman. Oh, jadi ada Iya. solusinya lah ya. Selalu ada solusi. Iya, betul. Nah, terus menurut lu di posisi ini tuh gimana? Banyak challenge kah? Wah, kalau ngomongin challenge ya. Atau lu malah mikir kayak diri lu tuh semakin berkembang? Oke. Mungkin awal-awal mula dulu ya. Iya. Kenapa sebenarnya gue pindah ke skip tracer and litigation itu sebenarnya waktu itu bapak kita semua yaitu Pak Ristiawan Soeharman. Oke, bapak kita semua. Kita melakukan yang namanya DP Camp. Di DP Camp itu kita nge-assess lah basically masalah-masalah yang ada di Sinaf. Setelah kita melakukan assessment problem apa, akhirnya kita dari para MT dan DP yang ada itu kita dimasukkan ke masing-masing divisi yang menurut Pak Aris itu kita bisa mengasih support yang tinggi. Nah, mungkin dengan background gua masuknya ke skip tracer and litigation under departemennya collection. Kayak gitu. Nah, kalau ngomongin soal challenge banyak ya. Pasti ya, ini kan salah satu hal yang baru juga ya. Dan di bagian departemen gue sendiri itu ada namanya litigation. Litigation itu kan hukum. Iya. Gue bukan orang hukum, ya kan? Gue dari ITB, lulusannya School of Business Management, double degree di Inggris, ambil marketing. Gak ada hukum-hukumnya dong. Harusnya lu pengennya marketing terus ya dari awal. Sebenarnya sih emang passion awal tuh content creator sama digital marketing ya. Dari awal tuh. Dari awal. Makanya teman-teman jangan lupa subscribe Kebengs ya. Nah, habis itu
kayak promosi aja nggak Iya, apa-apa. apa-apa. Nah makanya dari itu tuh kayak oh emang jiwa gue kayaknya di digital marketing nih, kayak mengenai soal SEO dan juga advertisement dari platform-platform. Tapi in some way Pak Aris mempunyai apa namanya sabda yang lain dan ngelihat potensi gue di departemen ini, akhirnya gue dipindahin ini. Dan belajar ngomongin soal hukum itu lumayan ribet ya. Alhamdulillah gue ada satu anak, dia bagian litigation specialist. Yang ajarin gua hukum itu sebenarnya anak gua sendiri. Maksudnya anak di departemen gua ya, bukan anak asli. Iya, bukan belum, anak asli. gua belum punya anak, guys. Oh, Ya, kirain udah ada. amit-amit. Nggak sekarang maksudnya. Oh iya, baik. Ke depan boleh. Oh iya, ke depan boleh. Sama siapa ya? Mikir dulu, mikir. Pikir. Nah, apa namanya? Akhirnya gue sering nanya sama anak gue kayak, ini apaan sih? Kayak awal-awal banget ya. Pak Aris tuh minta gue untuk coba memperbaiki sistem somasi. Wah itu gue kayak anjir, somasi tuh kayak gimana lagi kan? Awam banget dah tuh ya. Awam banget gue kayak Dari gila, gue nol. nggak tahu somasi apaan. Gue sampai nanya, gue sampai belajar mau nggak mau ya, gue belajar tuh yang namanya hukum-hukum fidusia, undang-undang OJK, pasal berapa itu mau nggak mau gue belajar. Gue harus belajar untuk mengembangkan diri gue sendiri. Karena kalau misalnya gue nggak belajar dan gue diamanahkan untuk menjadi departemen head di bidang itu, gue nggak bisa ngapa-ngapain dong. Iya. Ya kan, gue bisa cuma marah-marah doang sama anak buah gue. Nah, terus banyak banget yang gue nggak ngerti juga mengenai collection. Collection itu adalah, sorry ya, maksudnya pas awal-awal gue masuk collection, gue kira tuh collection tuh mengenai tentang Mattel, ya kan? Pria-pria berbadan besar gitu kan, yang kerjaannya collection, yang ngolek lah ya kan, uang kayak gitu-gitu. Ternyata enggak, collection tuh sebesar itu. Collection tuh besar banget. Ada bagian reminder call, ada bagian desk collection, jadi yang nelpon untuk nagih. Ada juga bagian robotik, terus ada bagian gua skip tracer and litigation, terus ada juga bagian support, dan juga ada bagian field. Jadi itu sebenarnya banyak banget. Collection itu adalah sesuatu yang broad banget menurut gua. Jadi nggak selalu pria berbadan besar ya. Betul. Karena kalau misalnya gue bilang, oh gue di collection, lah lu ngolek, pasti Iya. pertanyaannya kayak gitu kan? Enggak, gue nggak ngolek. Gue basically sebenarnya di sini tuh frontliners juga enggak, tapi backend juga enggak. Basically gue tuh kayak sistem full supportnya kepada Lebih ke heads, support ya jatuhnya. heads ya, supportnya heads dan juga manajer-manajer yang ada di lapangan situ. Jadi yang pengen ngerahkan anak buahnya, mereka ngabarin dulu kira-kira nanya nih debitur ini ada di mana. Nah, biasanya itu gue ngelacaknya melalui sosial media. Nah, sosial media itu penting ya teman-teman ya. Kalian jangan terlalu over posting di sosial media. Itu penting banget. Harus Kalau- bijak ya. Betul, karena kalau misalnya kalian nggak bijak menggunakan sosial media, kalau kalian punya hutang, orang seperti saya bisa menemui Anda, gitu. Ya, saya bisa tahu Anda di mana, Siap-siap, gitu kan? ketahuan gitu ya. Ya salah satu platform yang kita pakai sosial media lah. Yang lainnya banyak, cuma maaf ya, confidential. Oke, gak apa-apa. Hmm. Menarik ya, jadi lu sekarang udah ibarat kata tuh punya posisi yang beken banget gitu ya. Beken. Gila. Keren banget gitu kan, dari MT terus jadi skip tracer gitu kan. Nah, awalnya gimana sih lu masuk ke Sinaf tuh, ada kronologinya gitu kan, sejarahnya gimana, Oke. terus apply-nya gimana, mungkin ada something hal yang bisa lu ceritakan gitu. Sebenarnya ada yang pengen gue ceritain, cuma tidak cameraable sih, on cam Oke. banget. Cuma kita mau ngomongin basic aja. Jadi basically, gue waktu itu gue inget banget kayaknya di akhir-akhir Oktober. Kan gue wisuda tuh 28 Oktober Apa? 2001? 2022. 2001 gue baru lahir. Ya, Ya mungkin aja lu baru bayi. 2001 gue baru lahir. Gimana gue daftar Owe-owe kerja? Udah wisuda gitu. Howe-howe gue udah ngolek orang. Maksud lu gitu? Enggak. Enggak kayak gitu. Oh, iya. Nah, 2022 gue baru lulus 28 Oktober. Nah, di situ tuh gue inget ngalamin fase kayak Damn, gue harus kerja. Kayak gitu ngerti gak sih? Tidak ada tunggangan orang tua. Gitu ngerti gak sih? Kayak ngerasa terpaksa. nggak juga. juga. Terus kayak ngerasa kayak aduh uang jajan gue nggak ada kayak gitu kan. Pokoknya kayak gitulah. Kita ngelewatin fase-fase itu kan pasti. Dan gue inget banget gue wisuda, terus kayak tanggal, gue tuh baru nge-apply tanggal 1 November kalau nggak salah. Gue stres banget. Apapun yang ada di job street,
boleh nyebut gak? Boleh lah ya. Apapun yang ada di Jobstreet, apapun yang ada di LinkedIn, apapun yang ada di Indeed, itu semua gue apply. Semuanya? Semuanya gue Tanpa gak lu mikir. peduli posisi apa di Nggak peduli, dalamnya? nggak peduli, Nggak peduli. banget. Sangat tidak peduli gue. Sangat tidak peduli. Gue pokoknya apply, aduh nggak mau, nggak tahu kemana gitu kan. Sampai gue baca-baca, kalau mau start karir, jadilah MT atau DP. Oke. Kan mereka levelnya sama tuh. Cuma sebutan tiap perusahaan beda-beda kan. MT sama DP kan sama di sini. Iya, sama aja. Nah di perusahaan lain kan ada yang namanya apalah training apalah gitu-gitu. Pokoknya masing-masing beda ya. Iya. Dan kebetulan gue tuh juga kayak apa ya? Oke lah, mungkin mulai sekarang gue apply-nya hanya only MT or DP. Dan pas banget di waktu gue lulus itu waktu banyak perusahaan lagi buka lowongan. Oke. Banyak banget. Sampai suatu saat gue ketemu CIMB Niaga Auto Finance. Gue ngerasa kayak, oh ini CIMB Niaga. Gue dari kecil, jujur ya, gue dari kecil itu pengguna CIMB Niaga sejati. Dari kecil? Dari kecil. Gue punya kartu CIMB Niaga Junior. Dari orok? Dari zigot. Dari zigot? Iya, dari zigot. Iya. Nah, masih gue zigot masih segini. Masih. Udah punya gue kartu ya. Oh, Iya. mantap dah. Dan nggak tahu ya, mungkin gara-gara gue punya CIMB Junior, kayak di kepala gue CIMB Niaga. Terus gue ngeliat kan auto finance, waduh auto tentang apa nih? Mobil kali ya, kan gue suka mobil. Gue dulu zaman kuliah tuh anak mobil mampus lah. Anak mobil mampus yang kerjaannya morning run lah, balapan lah, nggak jelas lah kayak gitu-gitu. Ya maksudnya balapan sampai mampus gitu. Enggak ya? Kagak kayak gitu. Nah, Oke. apa nah? Akhirnya eventually ya udahlah gas aja kali apply ya. Oke. Dan Dan Sinaf itu salah satu perusahaan yang terima gue cepet banget. cepet banget. Cepet banget. Gue inget banget, gue 2 November gue Berapa apply. lama? Oke, November. Tanggal berapa lo ingat? Enggak. 2 November? 2 November gue apply, Oke. 2022. Dan lo tahu 12 November, gue udah masuk. Udah masuk. Udah tuh masuk posisinya. gue, iya. Anjay. Gue udah masuk, cepet 10 banget. hari ya? Iya, itu Gila. cepet banget, gila. Pokoknya Sinaf satset banget ya. Oke. Apalagi dalam pembiayaan. Bagi kalian yang ingin melakukan pembiayaan di Sinaf, bisa saja melakukan pembiayaan di Sinaf. Prosesnya cepat, mudah, dan aman. Nah. Ya enggak, jiwa markom gue masih ada. Ya enggak, jiwa markom gue masih ada. Iya. Jiwa digital gue Langsung digital marketing diaplikasikan ya guys ya. Tepuk tangan dulu. iya. Emang anak marketing banget ya ini Iya, orangnya. boleh. Oke, ya kan. Nah, terus kan awal mula kan berarti kan lu di Markom tuh, Yes. ya kan? Di Markom. Nah, selama di Markom itu lu ngerasa marketing lu tuh skillnya tuh berkembang atau gimana sih? Atau malah sebaliknya? Jujur iya. Iya. Karena mungkin mempunyai kadif yang suportif itu penting banget. Dan alhamdulillah waktu itu direktur gue itu adalah Pak Imron. Ya. Sempat diawali dengan Pak Imron dan juga di kadif gue itu Bu Lucy. Dia itu membebaskan gue untuk berkreasi dan mengasah kreativitas gue. Bebas tuh, sebebas. Bebas banget. Dan mengenai approval atau reject nanti dulu ya. Ya, itu Nanti. urusan nanti. Iya, biasanya terserah mau ngapain. Mereka selalu bilang gitu, terserah lu mau ngapain. Jadi lu ada kesempatan buat explore. Betul, untuk explore, belajar, dan berkembang tuh penting banget. Bahkan sampai gue pindah ke Pak Angga, Yes. jadi Markom kan sempat pindah tuh dari Pak Imron ke Pak Angga. Pak Angga juga, Direktoratnya. Ha. iya Pak Angga sendiri itu juga membebaskan gue untuk berkreasi dan mengembangkan kreativitas gue sendiri. Jadi kayak gue pengen terima kasih banget lah untuk 3 beliau tersebut yang istilahnya mengembangkan basic skill gue lah, basic necessities untuk untuk bisa adaptasi di perusahaan-perusahaan pekerjaan atau tempat-tempat lainnya gitu. Berarti dari situ jadi bibit buat lu berkembang. Betul, di iya. sekarang ini. Karena mungkin orang-orang mikir lah apa hubungannya digital marketing sama collection gitu kan. Sebenarnya kalau ngomongin soal hubungan emang nggak ada gitu loh. Cuma kalau ngomongin soal kayak adaptasinya, fast pace-nya, dan juga tebel muka dan yang lain-lain, itu justru menjadi salah satu kunci terbesar gue untuk bisa survive menjadi karyawan. Dan alhamdulillah dapat amanah menjadi department head di Skip Tracer and Litigation dalam waktu berapa tuh? 2 tahun. 2 tahun aja Yes. lu udah bisa jadi yang sekarang ya. Betul.
Oke, nah menurut lu ada kaitannya nggak sih dari awal lu join Sinaf kan, dari MT, kemudian jadi marketing, kemudian sekarang di collection nih ya Yes. bidangnya, itu ada kaitannya nggak dengan skill yang lu kembangkan selama 2 tahun terakhir ini? Paling yang tadi gue sebut-sebut aja ya. Kalau mengenai kaitan yang signifikan nggak ada, tapi mengenai soft skills yang penting ya. Dari Soft skill. ya dari mengenai masalah kayak problem solving itu menurut gue yang paling membekas lah ya ajarannya dari Pak Imran dan Pak Aris. Mereka itu selalu menunjukkan skill problem solving yang sangat tinggi. Apalagi kayak misalnya gue sering bertanya kan, apalagi kepada Pak Imran ya. Gue sering nanya ke Pak Imran, "Pak, ini kayak gini. Pas zaman MT loh ya. Terus Pak Imran tuh kayak, "Ya udah kamu gini." Nah, dari situ gue udah mulai ngerti cara logika berpikirnya seorang karyawan di Sinaf tuh kayak gimana gitu. Dan balik lagi ya, kalau ngomongin soal yang koneksi satu sama lain tuh banyak sih sebenarnya. Cuma paling penting tuh problem solving, adaptability. Jadi bisa adaptasi di segala masalah, segala lingkungan, segala departemen, segala divisi. Resilience? Dan eventually resilience. Resilience itu wajib banget ya terutama di multi-finance industry ya. Karena kan multi-finance industry dan juga apalagi Sinaf itu dia kan progres perkembangan itu sangat cepat ya. Sangat pesat dan cepat gitu loh. Harus dinamis. Betul. Jadi ngomongin soal resilience, tahan banting dan yang lain-lain itu sangat-sangat penting. Pernah ngelewatin masa-masa juga di collection yang tiap malam meeting. Oke. Tiap malam meeting, tapi ini hanya jabatan heads ke atas ya. Yang tiap malam meeting kita review angka semuanya kayak gitu, ngantuk-ngantuk, kadang sampai tengah malam atau gimana ngantuk-ngantuk, tapi ya namanya resilience itu penting banget ya. Apalagi kita sejabatannya manajer ke atas, itu wajib banget sih untuk mempunyai resilience di dunia kantor kayak gitu, Dian. Ngaruh ke kesehatan nggak kira-kira? Ngaruh Banget. Ya, ngaruh. Tapi lu bisa kontrol kan pastinya. Bisa, alhamdulillah bisa. Dan alhamdulillah insurance juga di provide ya. Jadi Ah, sebenarnya jadi no problem ya. balance kalau di Iya. sini ya. Iya, jadi kalau ngomongin kayak gitu ya no problem lah. Selama insurance gue masih alhamdulillah gue dapetnya banyak. Jadi kayak Iya, jadi setiap gue ke rumah seimbang. sakit masih sisa banyak gitu kayak gitu pikirnya. Iya. Oke, nah berarti kalau sekarang lu hubungannya langsung ke BODC? Untuk saat ini biasanya itu gue tektokan langsung sama bapak gue sekarang, yaitu Bapak Anton. Oke. Pak Anton itu yang biasa kayak lagi ada needs kayak misalnya tolong bantuin dong cariin yang ini, tolong ngebedah bagian ini. Biasanya sih langsung ke Pak Anton atau ke Pak Aris. Walaupun gue ada atasan ya, untuk saat ini kan atasannya kebetulan baru resign ya Mbak ya. Nah untuk penggantinya untuk saat ini kan ada Bang Pras dan juga ada Pak Taufik ya. Dan Bang Pras dan Pak Taufik teman-teman itu mungkin kalian, Bang Pras ya itu salah satu orang yang pernah gue interview di podcast di TTP ini. Dia itu menjadi salah satu mentor gue banget deh. Dia itu mentornya DP lah. 5 tahun udah jadi kadif. Gila. Itu emang beda tuh orangnya. Itu emang apa bisa dibilang public figure gue salah satunya dia. Dan Winda Basudara itu public figure gue juga. Berarti lu terinspirasi dari dia? Iya, dan Winda Basudara. Oke. Nah kalau misalnya BOD mungkin lu ada terinspirasi sama BOD salah satunya? Siapa gitu? Yang impact paling tinggi ya. Paling tinggi? Mungkin paling lama juga ya. Gue sebenarnya Pak Imron. Pak Imron? Pasti. Apa yang bisa dipelajari dari Pak Imron? Wah, banyak ya. Terutama sih mengenai problem solving ya. Paling membekas ya? Ya, kayaknya. paling membekas itu mengenai problem solving dan juga cara melihat suatu masalah itu kayak gimana. Itu berbeda banget ya. Kalau ngomongin soal mengenai BOD atau atasan yang paling berpengaruh, menurut gue sendiri, gue mempunyai pelajaran dari masing-masing BOD. Mau itu Chief, mau itu Pak Imam, Pak Anton, mau Pak Aris, Pak Angga. Ada ciri khasnya masing-masing. Mereka semua udah punya ciri khas masing-masing. Mungkin karena gue paling lama dengan Pak Imron. Menurut gue Pak Imron Jadi paling favorit juga? paling favorit sampai saat ini. Oke, Ya. mantap. Betul. Mantap. Nah, kira-kira
kan lu berarti di collection nih. Ada hubungannya nggak sih misalnya lu penggunaan digital marketing sosial media ke collection? Berarti itu lu mendalaminya juga ada ya di job desk-nya collection. Kayak tadi pemanfaatan sosial media. Itu boleh ada. ceritain detailannya nggak sih? Ada. Ini Kayak gimana? lumayan menarik ya Dian ya. Iya. Karena gue juga pengen tahu gitu ya seluk beluk dari lu manfaatin sosial media. Artinya skill lu yang lama itu dipakai. Iya betul. Jadi sebenarnya masih dipakai. Jadi kayak lu gitu. masih enjoy banget dong pastinya. Walaupun banyak hal yang baru dan perlu lu pelajari gitu kan. Mungkin kita lihat perbedaan terlebih dahulu ya. Iya. Untuk di bagian digital marketing, Oke. kegunaan gua itu sebagai strategi. Oke. Gua strategi, gua thinker, dan gue juga kadang-kadang menjadi eksekutor. Oke. Jadi bagaimana gua bisa nge-reach certain followers, engagement reach dan impression di satu account. Yes. Jadi kerjanya apa? Gua kerjanya ngelatin account gua, maksudnya accountnya Sahabat Sinaf. Teman-teman jangan lupa follow Sahabat Sinaf official ya. Tinggal di scroll, gue biasa nge-review tuh kayak ini reach kok jelek sih, oh kok yang ini bagus, apa sih perbedaannya, kok ini gini, oh ini gini, oh ini gini. Gue kebiasaan ngeliat secara detail tapi untuk account diri sendiri. Nah, yang gue lakuin di collection, ini sebenarnya cewek-cewek banyak yang bagus ya teman-teman ya, Iya. yaitu stalking, basically. Hanya stalking aja sebenarnya ya intinya. Gue stalking, gue buka IG orang, gue cek gue cek nama krediturnya yang kabur ini, gue cek, dan udah, gue nggak evaluate akunnya dia. Oke. Bedanya itu, gue nggak evaluate akun orang. Kalau di digital marketing gue akun sendiri. Ini akun orang gue evaluate. Rata-rata dia di mana? Ya, ini penting juga ya untuk teman-teman ya. Pentingnya untuk bijak menggunakan sosial media. Jangan oversharing di sosial media. Apalagi kalau kalian punya utang, kalian gampang banget ditemuin seperti orang-orang kayak gue. Gue bisa ngecek, kayak maksudnya orang kan kadang update kayak lokasinya di mana. Wah, itu bahaya tuh. Betul, Bahaya ya kan? Itu bahaya banget tuh, ya kan? Apalagi sampai tahu alamat lo. Wah, Iya, gila. gue bisa ngeliat dia ngecek misalnya terakhir dia ada di Pangandaran gitu kan. Terus beberapa hari kemudian dia masih di Pangandaran. Pokoknya kita nge-evaluate selama beberapa hari, kita ngecek nih pastiin. Ini orang emang sekarang domisilinya di mana sih? Gitu loh. Oke, dia misalnya dulunya di Bandung, pindah ke Pangandaran. Itu kan termasuk kabur dong. Dia nggak bayar lagi kan. Nah itu gue evaluate tuh dari beberapa kontennya. Dari temen-temennya, orang-orang yang di tag, itu aja kita cari tahu. Misalnya ini foto lu rame-rame Iya, ya kan, di-tag sama temen lu mau sama keluarga lu atau siapapun saudara, itu kita cek Jadi masing-masing. stalking juga temennya. Semuanya. Semuanya. Jadi semuanya informasi yang bisa kita gather di dalam sosial media itu semuanya kita cari. Wah, mantap. Nggak mikir itu kita benar-benar tinggal cari, buka, dan alhamdulillah gue sekarang udah punya tim kan. Iya. Jadi kita nyarinya bareng-bareng, ngerumbukin satu-satu, kita cari ini. Mas ini ada di sini. Enak Mas ya, Kevin jadinya ada di kerjaannya sini. tuh Iya. scroll sosmed aja sebenarnya. Iya, makanya kadang-kadang orang-orang ya, dulu ya zaman gue di digital marketing gue inget banget. Gue lagi scroll sosmed, Iya. Instagram gue lagi scroll aja gitu kan. Ada orang marah, enak banget lu kerja, cuma main sosial media doang, balik kerja. Ya ini kerja gitu loh, kerjaan gue nge-scroll sosmed gitu loh kan. Nah balik sini lagi gitu loh, gue nge-stalk gitu loh. Kadang-kadang tuh ya ketemu kreditor yang alay gitu kan, kadang kayak ya Allah, coba kayak gitu doang. Coba kayak ya udah nggak usah ngomongin, maksudnya kayak ya udah kita ngeliat aja. Tapi bohong. Ya. Ini paling gampang itu biasa kita nyari pasangannya debitur, terutama istri debitur. Istri seseorang pasti rata-rata sosialita. Aktif di sosial media. Rata-rata. Akunnya nggak ada yang private. Ya, kecuali ukti-ukti ya. Ya, kecuali lu ya. Gue mah, Lu mah aki-aki. Nah, abis itu istrinya ini kadang-kadang kita dapetin lokasi atau dapetin nomor ada loh yang nge-upload nomor di sosial media. ya kan kadang ada tuh di bagian home kita, home Facebook. IG, ya.
Ada kan di chat punya nomor, tinggal diklik aja langsung tuh. Iya ada yang kita dapetin dari gara-gara dia udah ngeblok kita nih, nomor telepon udah ganti, ngecek istrinya dong. Istri kan, jadi istrinya juga ganti nomor teleponnya. Jadi ada nomor spouse yang bisa kita hubungin kan di sini. Kita update aja dari situ, bener. Ngapain gitu loh, maksudnya nih ya, pentingnya bijak menggunakan sosial media itu penting banget. Oke? Jujur mungkin kalau misalnya nanti ada viewers gue yang nonton, viewers di luar ini, gue tahu gue kadang kurang bijak gitu loh, tapi gue udah cukup bijak gitu loh. Ngerti gak sih? Dengan versi lu Dengan udah versi cukup gua, bijak. udah cukup bijak. Walaupun ya gitulah ya, mungkin ada beberapa yang tahu di sini, yang lihat gue di luar kantor ada beberapa. Iya. Kalau bisa mah pakai akun yang memang khusus aja ya, kalau emang Betul. mau oversharing. Betul. Saya kenekan maksud lu? Yes. Oke. Boleh. Oke, menarik ya. Jadi ini juga bisa jadi pembelajaran ya buat kita teman-teman. Kira-kira batasan-batasan apa aja sih yang perlu di-share di sosial media? Nah, langsung dari digital marketernya nih ya kan. Mungkin ada spesifik lu pengen ngejelasin gitu kan, batasannya seperti apa sih? Apa yang nggak boleh disampaikan di sosial media? Kadang-kadang kan kalau kita misalnya lagi jalan kemana kan pasti kita pengen upload dong. Betul. Dengan lokasi yang di tag kan. Betul. Gimana batasannya? Apakah harus let post gitu kan? Yes. Harus let post. Ya mungkin gue ngomong udah bukan sebagai digital marketing ya. Gue Iya. ngomong sebagai jabatan gue sekarang ya. Betul. Karena gue emang jabatannya sebagai script tracer, ada banyak hal yang gue sampaikan, banyak banget. Terutama itu mengenai informasi pribadi. Ini untuk orang-orang di sana. Nama lengkap kecuali LinkedIn, tolong dijaga. Di Instagram, di Facebook dan yang lain-lain, tolong dijaga untuk nama lengkap. Maksudnya disamarkan? Ya mungkin kayak biasa gue. Nama lengkap gue Muhammad Fatan Kevin Alf Putra. Ya. Dan beberapa orang tuh tahu karena emang liat LinkedIn gue. Tapi biasanya di sosial media lain, gue tuh namanya Kevin Alf Putra doang. Oke. Gak usah lengkap-lengkap banget gitu loh. Itu pertama. Kedua, alamat tempat tinggal penting banget. Mungkin beberapa dari kalian ada yang suka nge-upload, kalian baru bangun, lihat depan rumah, atau lihat kaca gitu kan, cuacanya keren banget, foto, upload, tag lokasi. Nah, itu aja udah bahaya tuh. Sesimpel itu aja sebenarnya. Betul. Jangankan tag lokasi, lu foto di mana? Itu gue bisa nebak lu long lead-nya ada di mana. Itu penting banget. Yeah. Jadi kalau ngomongin soal aman ya udah lu private aja udah semuanya. Lu private, nggak ada upload yang aneh-aneh, itu lebih aman sebenarnya. Cuma balik lagi, kalau ngomongin soal pengen tag lokasi tempatnya misalnya bagus nih, jarang dilihat atau gimana, orang jalan sini gue pengen show off ke teman-teman gue, let post aja. Let post aja. Ya let post aja. Gue biasanya gue itu nge-upload 6 jam setelah gue ambil fotonya. Berarti lu ada di tempat lain. Udah di tempat lain. Oke. Atau sehari setelahnya. Karena ada beberapa orang itu yang uploadnya seperti itu. Dan juga mungkin penting juga buat teman-teman juga ya. Dengan kalian makin bisa dibilang pengen eksis di internet, harus juga ada batasan apa yang kalian sharing aja. Gitu aja. Kantor, terutama bank ya. Kita ngomongin bank deh. Bank itu di dalam gak boleh foto-foto. Karena karyawan bank, kalau misalnya ada perampok ingin merampok, dia itu bisa ngebuat denah dari foto-foto selfie karyawan. Oh, jadi kayak puzzle, dikumpulin tuh semua foto. Sebahaya itu sumpah. Anjir, gila sih. Itu sebahaya itu, sebenarnya serius. Sebahaya itu. Location. Terus tadi nomor telepon udah. Pokoknya data KTP itu jangan pernah disebar. Terus banyak nih yang masih ngelakuin ya, banyak nge-upload tiket. Pengen pergi kemana? Nah, itu dia yang masih susah tuh kita minimalisir. Yes, Gimana karena tuh? kan orang Indo tuh rasanya tuh pengen diakuin gitu. Udah validasi. Pengen harus validasi dengan kayak nge-upload foto tiketnya. Terus dengan pertanyaan, mau kemana? Astaga, damn. Kan nggak kayak gitu. Lu kalau misalnya pengen nge-upload, lu pengen nge-eksis foto di jendela pesawat. Iya. Itu aja. Paling aman. Tiket lu nggak usah difoto gitu loh. Lu pengen ke Shanghai misalnya gitu kan. Ini foto tiketnya. Itu data lu sebenarnya di situ tuh udah banyak.
Walaupun misalnya ada beberapa orang yang Coret. dianulir gitu. Heeh. Untuk orang seperti saya ya. Iya. Dari situ aja bisa ngeliat nama lengkap Anda. Iya, nama lengkap dianulir, terus nomor tiketnya juga. Seat bisa tahu kan? Iya Seatnya, seat berapa? Kalau misalnya tiba-tiba gue telepon maskapai, ini mungkin otak kriminal gue ya. Iya, nggak apa-apa. Eh, Bagus. Ini buat inspirasi iya. juga buat kita ya, biar bijak. Gue pernah ngelakuin juga ini. Ngetes ya, lebih ngetes. Ngetes kayak Nge-cancel flight orang anjir. Dari foto itu dari tadi. foto, dari nama. Gue bisa ngeliat seat berapa, pesawat apa, penerbangan jam berapa. Gue telepon. Atas nama ini tolong di cancel ya. Oh baik pak, akan kami cancel. Mau mau diundur apa mau di refund? Diundur aja untuk besok. Tapi kenapa percaya aja dia buat cancel? Emang lu ngasih informasi apa? Gak ada. Gue cuma bilang Kasih nama, alasan. Iya. seat berapa, penerbangan berapa, jam berapa, Oke. sama maskapainya apa. Itu maskapai yang gue telepon. Ay, gila. Ya, gue nggak tahu sekarang ya. Iya, Ini iya, gue ngomongin soal dulu. Ini kalau nggak salah 2019 gue Oh, lakuin iya. ini. Mungkin ada beberapa konsep yang berubah kali di ini. Mungkin bisa jadi. Tapi hal kayak gitu aja bisa dilakuin. Gitu. Gila sih. Misalnya gue bilang Dian seat 32D penerbangan ke Seoul jam 7 malam, tolong di cancel ya gitu. Aduh, bahaya. Kayak gitu, segitunya. Oke, buat pembelajar juga ya, buat gue yang suka traveling juga kan kadang-kadang kan Betul. suka foto-foto. Ya, tapi untungnya belum sampai yang foto tiket sih. Iya, nggak apa-apa. Itu bagus banget ya teman-teman. Membuat kita harus benar-benar bijak penggunaan sosial Iya. media. Jadi walaupun kalian udah sebijak mungkin, pasti tim collection gitu ya, di bidang collection pasti akan bisa menelusuri kalian apapun itu caranya. Pasti Betul. ada cara, Karena gitu balik kan? lagi yang gue bilang tadi ya, sosial media itu menjadi salah satu platform Yes. kita untuk melacak. Salah satu, Banyak ya kan? kita, iya. Dan masih banyak, Masih banyak ya kita, sumber-sumber lainnya yang jadi Betul. jadi evaluasi buat Betul, kalian. betul. Nah, oke. Nah, kira-kira nih kan dari tadi kita ngobrolin soal banyak hal ya terkait lu dari pendidikan lu tadi juga udah sempat dibahas, terus lu masuk MT gimana, terus ke marketing gimana, sampai sekarang lu jadi skip treasure and litigation. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin bingung nih, generasi sekarang kan suka bingung, sama kayak lu mungkin dulu sempat ngalamin kebingungan nih mau Yes, kemana, yes. akhirnya nyobain DP-DP-an dulu. Mungkin lu ada masukan atau saran-saran buat teman-teman yang lagi di posisi lu yang dulu gitu, boleh mungkin disampaikan. Oke, mungkin untuk teman-teman sahabat Sinap semua atau viewer-viewer lainnya, sangat penting untuk kalian tahu kalian pengen jadi apa. Penting banget itu, serius. Lu mau jadi apa lu? Lu mau jadi CEO, lu mau jadi CMO, lu mau jadi CSO atau yang lain-lain. Lu harus tahu dulu lu mau jadi apa. Kalau misalnya lu emang tujuannya untuk di perkantoran, MT atau DP adalah pilihan yang paling tepat. Pilihan yang paling tepat. Sangat tepat. Oke. Karena buktinya apa? Ya buktinya basically kan MT atau DP itu kan kayak akpol atau akmil kan. Dimana kita kalau lulus dari sekian banyak DP di perusahaan itu, kalau lulus kalian akan mendapatkan jabatan yang sangat cepat. Iya, dan jabatannya itu kebanyakan di leader. Iya, ya. leader, pasti leader. Pasti Kalian tuh leader. kalau misalnya lulus tuh kemungkinan besar kalian nge-lead suatu tim tuh lebih gede daripada kalian nge-start daripada menjadi staff biasa. Itu true loh. Itu bener-beneran apa yang gue rasain. Nyata. Iya, gue 2 tahun udah bisa jadi head, bahkan dari digital marketing aja. Ya basically gue udah ngepalain lah, punya anak 1. Oke. Nah, dan apa namanya? Dan eventually anak gue sekarang bertambah lebih banyak ya. Jadi lu sekarang. beranak pinak. Beranak pinak banget nih sekarang nih. Iya, banyak banget sekarang anak gue. Gue juga kayak kadang-kadang kalau misalnya satu lagi sedih, gue kayak aduh nyenenginnya gimana gitu kan. Ya udahlah ya. Cuma kesan-pesannya yang terutama ambillah MT atau DP, dan kalau misalnya kalian udah terima, jadilah yang terbaik. Jadilah yang terbaik itu dengan apa? Rajin. Rajin itu bakal ngalahin pinter. Oke. Jujur gue nggak pinter, tapi gue rajin. Pas gue di Sinaf, gue rajin banget. Nggak banget sih, cukup rajin lah ya. Cukup rajin. Iya, cukup rajin lah ya. Dari 1 sampai 10? Anjir lama banget. Ya paling 6 sampai 7 lah ya. Oke, ya. Ya 7 lah KKM ya. lah ya. Ya
Ya bener-bener apa namanya? Apa sih kalau misalnya apa KMM apa? Apa? Kalau misalnya nilai KKM ya, ya. basically KKM lah ya. Iya. Eh, 7 lah ya. Ya 7 lah ya, itu udah Itu cukup banget. bagus sih, ya kan? Ya udah cukup buat gua. Dan dengan kaliannya tertarik dengan hal baru itu penting banget. Karena di MT sama DP itu adalah tempat kalian untuk belajar, terutama di Sinaf ya. Oke. Tempat kalian untuk belajar. Kan kedepannya bakal ada yang namanya CMDP ya. Yes. Ya kan lagi Yang hiring kedua. juga ya. Lagi hiring. Nah, dan mungkin ini pesan-pesan terutama untuk CMDP ya, yang bakal jadi anak gue lah basically beberapa kan, karena kan gue di collection juga. Iya. Dan CMDP Collection Management Development Program gitu kan. Bertanya itu penting banget, rajin dan aktif itu penting banget. Rajin dan aktif. Yes, Inisiatif? penting banget Oke. tapi lebih sangat digunakan ketika lulus. Oke. Iya. Oke. Ini pengalaman ya. Iya, oke. Kalau sesuai pengalaman ya. Inisiatif gua itu lebih kepake pas gua lulus. Pas lulus. Karena gue bisa nyelesain secara end to end. Wow. Karena kalau misalnya di zaman MT atau DP kan, aduh kita lulus gak ya gitu Iya, kan, masih nggak tahu. Masih guna-gulana lah. Iya. Oke, mantap. Ya. Oke, jadi apa yang kita pelajari dari ceritanya Kevin ya guys ya, dari mulai dia awalnya di digital marketing, pemanfaatan sosial media, analisisnya gitu ya, akhirnya dia bisa jadi skip tracer and litigation di collection gitu ya. Nah, akhirnya dari situ dia gitu ya, Kevin jadi tahu nih bukan cuma soal hard skillnya aja, jadi dari soft skillnya juga dia tahu, dari mulai problem solving, mungkin communication, adaptasi juga kan, itu pasti dia kembangkan juga nih dari posisi yang sekarang ini. Dan ini juga menarik banget ya teman-teman ya, ini membuat kita mikir gitu ya, kita harus punya titik akhir kita atau tujuan kita mau kemana, karena dari situ kita bisa menentukan ya kan rencana kita selanjutnya. Nah, salah satunya dengan mendaftar menjadi seorang DP atau MT, karena di situ kalian jadi bisa belajar banyak hal, semua di perusahaan itu bisa dipelajari gitu ya, dan akhirnya perusahaan punya gambaran evaluasi mengenai potensi-potensi kalian, dan kalian bisa ditempatkan di posisi-posisi yang bergengsi ya. Wah, luar biasa sekali, menarik. Terima kasih kita ucapkan Thank ke you. Kevin ya atas inspirasi-inspirasinya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Sinap semuanya. Oke, gue Dian dan juga Kevin pamit undur diri dan sampai ketemu di episode berikutnya.